Bener-bener kasihan tiket ASEAN All-Star versus Manchester United sampai saat ini belum ludes. Para buzzer gadungan Malaysia bahkan sampai ngemis-ngemis minta dikasihane begini agar ada yang mau beli tiketnya. Manchester United datang ke Malaysia ni bukan fans sahaja happy, tetapi ekonomi Malaysia pun sangat happy. Bila klub besar macam Manchester United datang, bukan setakat stadium je penuh, tapi hotel, restoran dan juga Grab semua naik demand. Confirm lah ramai fans dalam negara dan luar negara datang ke KL. Lepas tu mereka nak shopping, mereka nak stay dekat hotel. So memang duit semua akan berputar. Tak kisah korang fans MU ke, fans rival ke, Manchester United datang ke Malaysia, ia sangat membantu ekonomi Malaysia. Sebab itulah aku cakap korang kena cepat-cepat dapatkan tiket Manchester United lawan ASEAN All-Star. Tiket on the way nak habis tau. So cepat dapatkan sekarang. 28 Mei nanti kita jumpa dekat Stadium Bukit Jalil. Astaga, cakap-cakapmu ya. Tiket MU vs ASEAN All-Star belum terjual habis dan gak ada euforia. Pertandingan Manchester United lawan ASEAN All-Star sepi ya guys. Nggak ada euforianya, sepi peminat. Dengan tak banyaknya pemain bintang timnas Indonesia ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Ya, fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik, tak banyak yang antusias lagi ya. Dari laga uji coba Manchester United vs ASEAN All-Star yang membutuhkan dana besar ini, bahkan tak seramai yang dibicarakan sosial media. Bukan Indonesia yang butuh AFF, tapi AFF yang butuh Indonesia ya guys. Tiket pertandingan ASEAN All-Star sampai saat ini belum habis, Stadion Bukit Jalil terancam kosong. Dan di balik layar, para buzzer mulai panik. Berbagai macam cara sudah dilakukan, bahkan sampai ngemis-ngemis agar supaya tiket ASEAN All-Stars vs Manchester United laku. Bayangkan buzzer yang biasa bersikap jumawa, kini berubah jadi pengemis digital. Kata-kata seperti tolong bantu Malaysia, beli tiket demi rakyat kecil, berseliweran di media sosial. Mereka tidak lagi berjual mimpi tapi minta dikasihani. Ironisnya mereka yang dulu mencibir negara tetangga, kini memohon belas kasihan dari publik untuk membantu Malaysia agar penjualan tiket ludes. Apa yang salah harapan semula event ini akan jadi tambang emas? Pak Cik penjual tertarik, abang bakso keliling, sampai pemilik hotel kecil semua berharap dapur mereka kembali ngebul. Tapi kenyataannya bukan untung yang datang, malah ancaman kerugian besar yang menghantui. Ekonom Malaysia yang sedang terpuruk malah ditambah beban baru dari event yang tak laku. Diskon besar-besaran yang sudah dilempar, promo sana-sini gencar dilakukan. Bahkan beberapa sumber menyebut ada tiket yang dibagikan cuma-cuma demi menjaga wajah di hadapan panggung dunia. Tapi tetap saja respon masyarakat lesu. Bukannya bangga, justru banyak yang mempertanyakan kenapa harus menghamburkan uang demi gengsi, di saat dapur rakyat malah dingin. Belum lagi soal internal. Banyak pemain ASEAN mundur, entah karena alasan pribadi, kontrak, atau mungkin karena tak percaya lagi pada visi yang kabur. ASEAN All-Stars yang seharusnya jadi simbol kekuatan regional, malah kehilangan arah. Fans kecewa, sponsor bingung, dan Malaysia makin tersudut dalam panggung yang mereka buat sendiri. Inilah bentuk kemunduran yang dibungkus rapi dalam kemasan megah, panggung yang dibangun demi pencitraan nyatanya malah membuka aib sendiri. Di saat negara-negara lain fokus membangun kualitas sepak bola dari akar rumput, Malaysia malah sibuk mengejar panggung saat yang nyaris tak berpenonton. Tapi jangan salah, narasi mulai digeser. Buzzer ini bicara soal simbol persatuan, pengorbanan demi ASEAN, dan kesempatan langka. Tapi publik tak mudah dibohongin.
mereka tahu ini bukan tentang persatuan. Ini tentang proyek gagal yang berusaha diselamatkan dengan kata-kata manis. Tiket pertandingan ASEAN All Star sampai saat ini belum habis, Stadion Bukit Jalil terancam kosong. Dan di balik layar, para buzzer mulai panik. Berbagai macam cara sudah dilakukan, bahkan sampai ngemis-ngemis agar supaya tiket ASEAN All Stars vs Manchester United laku. Bayangkan buzzer yang biasa bersikap jumawa, kini berubah jadi pengemis digital. Kata-kata seperti tolong bantu Malaysia, beli tiket demi rakyat kecil, berseliweran di media sosial. Mereka tidak lagi berjual mimpi tapi minta dikasihani. Ironisnya mereka yang dulu mencibir negara tetangga, kini memohon belas kasihan dari publik untuk membantu Malaysia agar penjualan tiket ludes. Apa yang salah harapan semula event ini akan jadi tambang emas? Pak C penjual tertarik, abang bakso keliling, sampai pemilik hotel kecil semua berharap dapur mereka kembali ngebul. Tapi kenyataannya bukan untung yang datang, malah ancaman kerugian besar yang menghantui. Ekonom Malaysia yang sedang terpuruk malah ditambah beban baru dari event yang tak laku. Diskon besar-besaran yang sudah dilempar, promo sana-sini gencar dilakukan, bahkan beberapa sumber menyebut ada tiket yang dibagikan cuma-cuma demi menjaga wajah di hadapan panggung dunia. Tapi tetap saja respon masyarakat lesu. Bukannya bangga, justru banyak yang mempertanyakan kenapa harus menghamburkan uang demi gengsi, di saat dapur rakyat malah dingin. Belum lagi soal internal, banyak pemain ASEAN mundur, entah karena alasan pribadi, kontrak, atau mungkin karena tak percaya lagi pada visi yang kabur. ASEAN All Stars yang seharusnya jadi simbol kekuatan regional, malah kehilangan arah. Fans kecewa, sponsor bingung, dan Malaysia makin tersudut dalam panggung yang mereka buat sendiri. Inilah bentuk kemunduran yang dibungkus rapi dalam kemasan megah, panggung yang dibangun demi pencitraan nyatanya malah membuka aib sendiri. Di saat negara-negara lain fokus membangun kualitas sepak bola dari akar rumput, Malaysia malah sibuk mengejar panggung saat yang nyaris tak berpenonton. Tapi jangan salah, narasi mulai digeser. Buzzer ini bicara soal simbol persatuan, pengorbanan demi ASEAN, dan kesempatan langka. Tapi publik tak mudah dibohongin, mereka tahu ini bukan tentang persatuan. Ini tentang proyek gagal yang berusaha diselamatkan dengan kata-kata manis.